Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi IHSG di hari Jumat kemarin itu masih mengalami kenaikan 0,5% di level 8.051 dan asing masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 1,4 triliun, sedangkan di all market net buy 2,8 triliun. Kita pun melihat bahwa kemarin The Fed sudah memangkas suku bunga dan bahkan diprediksi akan potong suku bunga kembali sebanyak 2 kali guys ya. Sehingga tentunya masih ada katalis positif di depan sana untuk saham-saham perbankan. Bahkan adanya cut rate itu bukan hanya untuk saham perbankan saja, biasanya juga akan positif untuk saham properti dan saham lainnya ya seperti otomotif dan lain-lain. Oke guys, jadi BBCA mulai terlihat akan menanjak ya dan mungkin akan melesat sebentar lagi. Jadi kita pun melihat bahwa efek dari pemangkasan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate ini menjadi katalis utama ya. Dan kita akan lihat dampaknya untuk perekonomian. Apakah akan membuat ekonomi kita semakin bergairah kembali dan juga terakhir ya, Menteri Keuangan Bapak Purba itu kan sudah menggelontorkan dana juga nih untuk perbankan-perbankan BUMN ya agar mereka bisa menyalurkan modal untuk pebisnis ya atau untuk masyarakat melakukan ekspansi di bisnisnya atau di perusahaannya. Semoga itu bisa menjadi penggerak roda ekonomi dan membuat ekonomi Indonesia kembali bertumbuh dan kembali bergairah. Namun jika kita perhatikan memang ada sedikit penghalang nih dari sisi kurs rupiah. Kurs rupiah kita masih berada di zona ketinggian ya. Belum menguat kembali, masih di Rp16.647 per 1 US dollar. Jadi ya kita lihat memang seperti yang kesulitan untuk naik guys, saham-saham perbankan besar ini. Kita akan coba pantau untuk BBCA. Nah, jadi karena kemarin hari Jumat kita tidak ini ya, kita tidak analisa saham, jadi di hari Sabtu lah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin besok di Minggu ya menjelang Senin kita juga akan menganalisa saham yang menarik ya, saham yang potensial nih. Tapi di video ini pun ya di kesempatan kali ini pun kita akan bahas ya beberapa saham yang menarik seperti Adro dan AADI. Jadi untuk BBCA memang mulai ada tanda-tanda reversal dengan kenaikan 1,3% di level Rp7.800 per saham di penutupan Jumat kemarin. Dan kita lihat BBCA ada akumulasi juga nih. Mulai terlihat ya akumulasinya terutama dari AK, ZPRX dan juga TP. Apakah benar-benar diakumulasi besar-besaran untuk BBCA? Kalau misalnya kita lihat akumulasinya memang belum terlalu besar, yaitu di 67,5 miliar saja, sehingga ini merupakan 50-50 ya. Memang ada tanda reversal guys di kenaikannya di 1,2% dan akumulasinya, tapi memang akumulasinya belum terlalu besar sehingga kita masih membutuhkan waktu nih untuk memutuskan apakah BBCA ini benar-benar akan kembali rebound atau mungkin akan sideways terlebih dahulu. Jika sideways, teman-teman bisa tetapkan untuk entry point atau averaging down itu di sekitar area entry yang berwarna ungu ini ya. Sudah saya kasih tanda itu di sekitar 7.500 sampai di 7.720-an ya. Nah, di sini adalah area entry buy yang menurut saya paling oke. Tapi sedikit lebih tinggi juga sebenarnya tidak masalah. Di 7.800 bahkan sampai 8.000 ini masih oke sebenarnya untuk teman-teman tambah muatan dan averaging down di BBCA. Namun jika kita perhatikan untuk BBRI akumulasinya masih cukup stabil ya. Meskipun kemarin masih close di harga yang sama di Rp4.250 per saham, tapi jika kita perhatikan chart-nya, ini seperti BBRI itu tidak mau turun, guys, ya. Jadi, kemungkinan ya akan terus seperti ini dan, kalau misalkan pun masih sideways, masih ada kesempatan untuk kita bisa masuk kembali di 4.200. Atau mungkin teman-teman yang, baru keburu untuk averaging down, nah average 4.200 saya rasa tidak ada masalah ya untuk teman-teman yang mau cicil buy kembali. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita akan coba lihat akumulasinya sih oke, terutama dari AKZPBK
Dan kita lihat banyak retail yang mulai menjual. Nah, biasanya ketika retailnya banyak menjual, asingnya akan semakin masif untuk akumulasi. Kemarin sebenarnya akumulasinya ada penurunan dari 800 miliaran menjadi 257 M di penutupan hari Jumat. Dan memang jika kita perhatikan pergerakan ataupun price action dari saham big banks itu tidak terlalu aktif ya. Jadi ya cukup sideways lah untuk mayoritas perbankan besar. Dikarenakan memang di penutupan minggu ya hari Jumat kemarin di akhir pekan ya, itu biasanya banyak retail yang jualan ya. Contohnya kita juga ada beberapa take profit di beberapa saham dan alhamdulillah ya kita di minggu ini dapat cuan juga nih, lumayan ya. Dari saham-saham Konglo ada ya, dari saham, Big Banks ada ya. Tapi mungkin untuk Big Banks kita bisa re-entry kembali jika melihat ada beberapa titik support yang menarik dan pun jika ada tanda-tanda reversal di saham-saham big banks yang masih berada di zona bawah. Contohnya tadi di BBCA atau di Bank Mandiri, mungkin ya kita bisa agak belok nih ya dari BBRI ke perbankan besar lain. Tapi yang jelas di sini retailnya banyak yang keluar, banyak yang jual sehingga kemungkinan besar di hari Senin BBRI masih menjadi primadona untuk investor asing. Jadi asingnya masih berpotensi untuk masuk lagi di BBRI ya karena melihat retail ini banyak yang jual. Lalu ada Bank Mandiri. Nah, mungkin kita bisa belok ke Mandiri ya atau ke BBNI mungkin ya. Tapi memang sejauh ini Bank Mandiri masih di distribusi cukup besar. Kemarin di hari Jumat itu koreksi 0,9% di Rp4.380 per saham, distribusinya masih cukup lumayan besar ya, ada AK, YUZ, PBK, dan ya kalau misalkan kita lihat dari money flow memang belum terlalu menarik untuk Bank Mandiri. Net sell-nya pun lumayan di 329 miliar nih, jadi asing belum terlalu tertarik dengan Bank Mandiri. Itu ya notes-nya ya. Kalau misal teman-teman mungkin mau buy on weakness dan mau di-hold minimal sampai dividen tahun depan, tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja memang sejauh ini asing belum kembali melirik saham Bank Mandiri. Yang dilirik asing ya BBRI, baru BBRI ya. Dan tadi kita lihat ada BBCA yang meskipun memang net sell-nya kecil. Untuk BBNI kita lihat ada koreksi 1,6% di level 4.270 rupiah per saham ya. Oh sorry guys, di hari Jumat itu koreksi 1,6% ya, di 4.270 ya. 4.270 ada distribusi juga dari ZPCCBB. Namun AKBK sudah terpantau masuk meskipun belum terlalu besar. Nah, ini sesuai ya dengan analisa kita di minggu lalu ya guys ya, bahwa Big Bang setelah naik ada potensi untuk terkoreksi dan bahkan kembali sideways. Untuk BBNI ada net sell di 86,2 miliar, setelah sebelumnya juga net sell di 121 M. Jadi untuk BBNI ya manfaatkan area sideways ini untuk teman-teman yang mungkin mau tambah muatan. Ya syukur-syukur kemarin sudah take profit di harga atas nih. Kita juga sudah take profit ya kemarin di BBRI dan mungkin kita akan coba cari titik untuk re-entry kembali. Baik itu di BBRI atau di Big Banks lainnya. Oke guys, next kita akan bahas saham ITMG. Nah, ini adalah tanda-tanda reversal yang sangat menarik karena kita sempat bahas ITMG, jadi ternyata ITMG di penutupan Jumat itu naik lagi 1,8% di level Rp23.100 per saham. Akumulasinya cukup membesar ya, kita lihat ada normal akum dari BB, ZPAK, dan BK. Mulai ini ya, terlihat bagus ya price action-nya atau chart-nya. Semoga bisa mengikuti kenaikan dari UNTR yang sudah naik belasan bahkan di atas 20%. Untuk ITMG kita lihat kenaikannya 1,8% dengan net buy asing mencapai 24,8 miliar. Nah, ini kan bagus ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah beberapa resisten terdekat yaitu di sekitar 23.600 sampai di 23.800. Ini menjadi titik resisten yang beberapa kali membuat ITMG ini gagal breakout ya guys ya. Di sini gagal naik, di sini juga gagal naik dari zona resisten tersebut sehingga memang kemungkinan besar pun akan banyak yang jualan di resisten tersebut kecuali
memang ITMG-nya membawa katalis yang positif. Oke guys, jadi untuk ITMG cukup menarik ya, menjadi salah satu saham, batubara yang royal bagi dividen dan semoga bisa cuan juga dari kenaikan harga sahamnya, bukan hanya dari dividen saja. Lalu kita move ke AAD. AAD kalau misalnya kita perhatikan memang masih cukup sideways, sekitar MA50 dan MA150. Namun kenaikannya sudah oke, 1,7% di Rp7.100 per saham. Nah, yang kita lihat selain dari tanda reversal dari kenaikan harga saham, itu bahkan sebelum breakout pun akumulasinya kalaupun bagus, kita pasti analisa buat teman-teman. Contohnya di video ini ya. Jadi untuk AD-nya ada AKRX, BKZP, dan juga KK sebagai top buyer. Nah, saya tunjukkan guys ke teman-teman money flow yang bagus untuk ADI. ADI sejak tanggal 16 September, 16, 17, dan 19 ya di hari Jumat kemarin ini menunjukkan akumulasi yang konsisten, yang bagus. Meskipun sempat ada net sell di 18 September. Tapi kalau bisa kita pantau 4 hari terakhir, akumulasinya sangat bagus. Bahkan jika kita tarik ya sampai di awal September, ini pun akumulasinya masih bagus sebenarnya guys. Sehingga dalam, kasus ini ya, kasusnya AAD, kita melihat AAD ini masih punya peluang untuk dinaikkan oleh investor asing. Karena sejauh ini akumulasinya masih sangat bagus. Sehingga AAD masih cukup layak untuk dipantau. Lalu bagaimana dengan Adro-nya nih? Karena kalau misalnya kita bahas AAD, suka banyak yang bertanya Adro-nya gimana gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di stream, banyak juga yang bilang, oh, para analis ini belum merekomendasikan Adro. Nah, kita lihat secara objektif. Ternyata Adro ini ada kenaikan 1,5% di Rp1.665 per saham, kembali ke zona support sebelumnya ya, dekat dengan 1630-an. Jadi ini adalah, zona support yang terendah ya untuk, Adro di 1640 ya, jadi sangat dekat guys dengan supportnya. Kalau misalnya kita lihat overall sih ada small distribution ya, ada small distribution. Tapi jika kita lihat dari asing, ini mulai ada net buy ya, meskipun tipis guys, hanya 6,7 miliar. Nah, ini yang harus dipantau ya ketika akumulasinya mulai masuk, apakah akumulasi ini akan berkelanjutan atau hanya terjadi sekali saja. Jika terjadi sekali saja berarti belum tandanya reversal. Tapi kalau misalkan akumulasinya terus-menerus secara konsisten, maka artinya Adro punya peluang bagus untuk bisa rebound. Dan kita bahas saham yang paling banyak diakumulasi asing adalah BRMS ya guys ya. BRMS ini berada di zona uptrend dan terakhir pun naik 17,12% di Rp650 per saham. Jadi untuk BRMS ya, kalau misal teman-teman mau trend following, saya rasa sudah lumayan telat ya. Karena ini sudah beberapa kali mencetak area higher low untuk BRMS. Beberapa kali guys, sudah sangat sering ya. Di 360, ada lagi di 390, di 430-an. Ini sideways ya. Lalu ada lagi higher low di 464 ya, lalu ada di 480-an dan terakhir di 550-an. Ini menjadi titik entry untuk trend following ya, area higher low ini. Namun karena sudah naik tinggi, ya ini artinya adalah target untuk take profit pasti sudah banyak dicanangkan oleh para investor dan juga trader. Untuk akumulasinya kita lihat ada dari ZP BBKZ ya. Ini cukup lumayan guys untuk BRMS. Jadi BRMS net buy-nya di 1,1 triliun, cukup besar dan bahkan ini terbilang sangat besar untuk sekelas BRMS, jadi wajar harganya pun naik harga sahamnya naik 17% ya. So oke guys, besok kita akan bahas saham-saham akumulasi yang bisa teman-teman jadikan sebuah referensi dan semoga di minggu depan IHSG kita kembali rebound dan saham-saham yang kita pegang juga kembali menghijau. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.